Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Aulianisa, nomor induk mahasiswa 1917404098, kelas 5 TBIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai perbedaan peran guru pada pengembangan kurikulum model administratif, model grassroots, dan juga model campuran atau eklektik. Yang pertama yaitu model administratif. Pada model ini, setelah komisi pengarah kurikulum menyelesaikan tugas, kemudian membentuk dan mengkaji secara seksama, lalu membentuk komisi kerja pengembangan kurikulum. Para anggota komisi ini terdiri dari para ahli kurikulum dan juga ahli pendidikan, ahli disiplin ilmu dari perguruan tinggi, dan juga guru-guru bidang studi yang senior. Tugas dari tim kerja pengembangan bertugas menyusun kurikulum yang sesungguhnya, yang lebih operasional, lalu dijabarkan dari konsep-konsep dan kebijaksanaan dasar yang telah digariskan oleh tim pengarah. Tugas dari tim kerja pengembangan kurikulum ini yaitu yang pertama, merumuskan tujuan-tujuan yang lebih operasional dari tujuan umum. Yang kedua, memilih dan menyusun sekuens bahan pelajaran. Yang ketiga, memilih strategi pengajaran dan evaluasi. Yang keempat, menyusun pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut bagi guru. Yang kedua yaitu model grassroots. Untuk terlaksananya pengembangan kurikulum model grassroots ini diperlukan kepedulian dan profesionalisme yang tinggi dari pihak sekolah, di mana sekolah atau guru di sini berperan dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, guru bersifat kritis untuk menyikapi terhadap kurikulum yang sedang berjalan. Yang kedua, guru memiliki ide-ide inovatif dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Yang ketiga, guru secara terus-menerus terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Yang keempat, guru bersikap terbuka dan akomodatif untuk menerima masukan-masukan dalam rangka pengembangan kurikulum, di mana guru adalah perencana, pelaksana, dan juga penyempurna dari pengajaran di kelasnya, maka gurulah yang paling tahu kebutuhan kelasnya. Oleh karena itu, gurulah juga yang paling kompeten dalam menyusun kurikulum bagi kelasnya. Yang ketiga yaitu model eklektik atau campuran. Model ini yaitu metode yang ideal apabila didukung oleh penguasaan guru secara memadai terhadap berbagai macam metode, sehingga dapat mengambil secara tepat segi-segi kekuatan dari setiap metode dan menyesuaikannya dengan kebutuhan program pengajaran yang ditanganinya, kemudian menerapkannya secara proporsional. Lalu untuk pertanyaan nomor 2 yaitu mengenai pengertian merdeka belajar, urgensinya di pendidikan Indonesia, lalu kelemahan dan juga kelebihannya. Untuk pengertiannya, merdeka belajar merupakan sebuah gagasan yang membebaskan para guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran. Tujuan dari merdeka belajar sendiri yaitu menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan juga guru, karena selama ini pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada aspek pengetahuan daripada aspek keterampilannya. Merdeka belajar juga menekankan pada aspek pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Lalu urgensi kurikulum merdeka belajar di dalam pendidikan di Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa merdeka belajar menjadi suatu teriakan revolusi dari seluruh penjuru Indonesia untuk pendidikan Indonesia yang makin berkualitas. Oleh karena itu, merdeka belajar digaungkan untuk memerdekakan otak anak-anak penerus bangsa, memerdekakan kesempatan ekonomi pada saat mereka sudah keluar dari sekolah dan masuk ke dalam dunia pekerjaan, memerdekakan guru untuk bisa menentukan apa yang terbaik bagi level kompetensi dan minat dari anak-anaknya, serta memerdekakan institusi-institusi pendidikan untuk berinovasi dan juga mencoba hal-hal yang baru.
Lalu program pendidikan Merdeka Belajar juga meliputi adanya 4 pokok kebijakan. Yang pertama yaitu tentang USBN atau ujian sekolah berstandar nasional. Di sini jika melihat isi Permendikbud tersebut menunjukkan bahwa guru dan sekolah lebih merdeka untuk menilai hasil belajar siswa. Lalu yang kedua yaitu kebijakan ujian nasional atau UN, di mana UN digantikan dengan istilah lain yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen dimaksudkan untuk mengukur kemampuan peserta didik untuk bernalar, menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Yang ketiga yaitu kebijakan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, di mana penyusunan RPP di sini lebih disederhanakan dengan memangkas beberapa komponen. Guru diberikan keleluasaan dalam proses pembelajaran untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP, sebab gurulah yang mengetahui kebutuhan siswa didiknya dan kebutuhan khusus yang diperlukan oleh siswa di daerahnya. Karena karakter dan kebutuhan setiap siswa di masing-masing daerah berbeda. Untuk penulisan RPP supaya lebih efisien dan efektif, di sini juga cukup dibuat secara ringkas, yaitu bisa dalam 1 halaman, sehingga guru tidak terbebani oleh masalah administrasi yang rigid. Lalu diharapkan melalui kebebasan menyusun RPP di sini, guru bisa membuat siswa lebih banyak berinteraksi secara aktif, dinamis, dengan model pembelajaran yang tidak kaku. Lalu yang keempat yaitu kebijakan PPDB atau Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru, di mana di sini menggunakan sistem zonasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih bersifat fleksibel dengan maksud agar dapat mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Yang terpenting dalam proporsi finalisasinya, daerah berwenang untuk menentukan dan menetapkan wilayah zonasinya sendiri. Secara umum, sistem zonasi dalam PPDB itu sudah baik, namun karena dapat mendorong hilangnya diskriminasi bagi anggota masyarakat untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang terbaik. Kelebihan Merdeka Belajar yaitu salah satunya Merdeka Belajar dirancang berdasarkan kebutuhan anak sebagai pelajar, memberikan kebebasan kepada anak untuk menggeluti bidang yang disukainya, lalu memudahkan proses belajar mengajar serta meningkatkan pemahaman bagi peserta didik. Namun kurikulum Merdeka Belajar di sini juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya kurangnya biaya bagi anak-anak yang kurang mampu dan kurangnya pemahaman bagi anak-anak yang mengalami keterlambatan belajar. Kurikulum Merdeka Belajar di sini juga dinilai belum begitu matang dalam persiapan pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik, persiapan SDM yang belum terstruktur. Lalu pertanyaan nomor 3 mengenai pentingnya guru membuat RPP serta komponen-komponen inti yang ada di dalam RPP. Untuk pentingnya guru membuat RPP, di sini akan saya jelaskan bahwa perencanaan pembelajaran adalah hal pertama yang harus guru siapkan sebelum proses belajar mengajar dimulai. Persiapan guru sebelum mengajar, salah satunya yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu. Membuat RPP sangat penting sebagai pedoman seorang guru melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Dengan demikian, pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, dan juga guru bisa memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. Lalu pembelajaran di sini juga berlangsung lebih sistematis, mempermudah analisis keberhasilan belajar siswa, memudahkan penyampaian materi, pengaturan pola pembelajaran, serta juga dapat menghemat waktu dan tenaga.
Lalu untuk komponen-komponen yang ada di dalam RPP berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, ditentukan komponen dan sistematika rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagai berikut. Yang pertama ada identitas meliputi mata pelajaran, kelas atau semester, dan juga ada alokasi waktu yang ditetapkan. Yang kedua ada kompetensi inti atau KI, lalu ada kompetensi dasar atau KD, lalu ada indikator pencapaian kompetensi, lalu ada materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan remedial juga. Lalu di dalam RPP ini juga ada komponen media atau alat dan juga sumber belajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk jawaban ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.